DP Kids Weekly. Nah, teman-teman di rumah pasti semuanya sudah siapkan untuk ikutan sekolah minggu online pada saat ini? Siap. Siap. Nah, siap semua ya. Oke, hari ini disiapkan semuanya, disiapkan hati, hati, pikiran, dan seluruh hidupnya untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih siap untuk melakukan firman Tuhan. Oke. Ya, sebelum kita memulai DP Quiz pada minggu pagi ini, mari kita berdoa. Saya antarkan. Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami meskipun dalam keadaan online ini. Tuhan berkati untuk ibadah DP Quiz ini. Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan lancar ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita melaksanakan yang lain, kita mau pujian. Ya. 1, 2, 3. Sayang
Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 50 ayat 4-7. Saya bacakan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikian bacaan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya DP Kids semua yang ada di rumah? Pasti semuanya sehat ya kan? Nah, di minggu hari ini tanggal 28 Maret 2021, hari ini adalah minggu yang berbeda adik-adik, karena hari Minggu ini adalah Minggu Palma atau Minggu Palem Arum gitu ya. Minggu Palem Arum itu apa sih gitu ya. Nah, Minggu Palem Arum adalah dimana kita memperingati ketika Tuhan Yesus itu masuk ke kota Yerusalem menunggangi keledai dan juga disambut oleh orang-orang dengan daun palma. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem lalu disambut dengan daun-daun palma, itu mereka merayakan hadirnya sang raja yang akan membebaskan mereka gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus itu disambut bukan karena sesuatu yang hebat gitu, seperti raja yang pakai mahkota berlian, mahkota emas, menunggang kuda yang gagah. Tetapi Tuhan Yesus dengan sangat sederhana menaiki keledai dan memasuki kota Yerusalem, sederhana sekali. Nah, intinya itu bukan pada sesuatu yang diagung-agungkan, dipuji-puji ya, tetapi disitulah Tuhan Yesus disambut oleh banyak orang karena keberanian Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan kerajaan Allah dengan keberanian yang penuh, dengan semangat apapun resiko yang akan dihadapi. Nah, ini adalah kisah sebelum nanti Tuhan Yesus akan disalib. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik juga biar ngerti gitu ya, apa sih maksudnya Minggu Palma gitu. Kenapa sih di gereja kalau adik-adik lihat video live streaming ibadah itu banyak daun-daun palma, itu apa sih artinya? Artinya itu kita menyambut kedatangan sang raja, tetapi bukan sang raja yang datang dengan kegagahan, tapi sang raja yang mau untuk berkorban, berani untuk menyatakan kerajaan Allah, berani untuk menderita. Nah, berkaitan dengan itu semua, tadi adik-adik sudah membaca dari Yesaya pasal yang ke-50 ayat 4-9, ya kan? Yesaya 50 ayat 4-9. Tadi dibaca? Dibaca nggak? Atau cuma main-main doang gitu waktu nonton video? Nah, mungkin ya, pasti semuanya membaca dengan baik. Nah, ada hal yang menarik adik-adik. Ada hal yang juga kita bisa contoh nih dari Nabi Yesaya berkaitan dengan berani menyatakan kerajaan Allah, berani melakukan kebaikan dengan penuh semangat. Jadi seperti tadi ketika kita juga menyambut Tuhan Yesus ya kan sebagai raja yang berani untuk menderita, maka kita sebagai pengikut Tuhan Yesus pun kita mau belajar sesuatu dari Nabi Yesaya agar kita semua berani untuk menyatakan kebaikan gitu ya, berbuat baik. Nah, di sini kita mau belajar dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya di sini menulis tentang ketaatan hamba Tuhan. Nah, bagaimana Nabi Yesaya itu melihat dirinya sebagai seorang murid yang harus taat kepada Tuhan.
yang menghendaki kehidupannya. Jadi taat, patuh gitu ya pada Tuhan. Termasuk ketika Tuhan menyuruh untuk nyatakan kebaikan, lakukan kebaikan. Banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi kau harus tetap menyatakannya. Nah, ketika kita mendengar perintah Tuhan, kita tahu perintah Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, ketika diminta untuk melakukan kebaikan, meskipun ada tantangannya, meskipun harus kesusahan, kita tetap berani. Kita nggak gampang mundur, nggak gampang ciut gitu ya. Nggak kayak kura-kura yang kalau misalnya ketakutan langsung masuk tempurungnya gitu. Nah, harusnya kita tetap semangat gitu ya adik-adik. Nah, di sini siapa yang pernah melakukan kebaikan tetapi lalu menghadapi tantangan yang berat? Siapa? Yang pernah misalnya membantu temannya, tapi malah temannya nggak memberikan balasan yang baik kepada adik-adik. Nah, seringkali kita mengalami hal yang seperti itu kan, dan rasanya pasti sedih gitu ya. Aku sudah melakukan kebaikan, aku sudah menolong kamu, tetapi kok malah kamu jahat sih sama aku? Kenapa kamu malah membalas aku dengan hal yang tidak baik gitu? Kita pasti sedih. Nah, jangan sampai ketika kita menghadapi hal-hal demikian lalu menjadikan kita mundur. Ya udahlah, aku nggak akan lagi melakukan perbuatan baik kalau misalnya kayak gitu, males, gak dihargai gitu ya. Nah, adik-adik, sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai anak-anak yang menyambut Raja masuk dalam Yerusalem dengan daun palma tadi ya, justru kita tidak boleh dengan gampang untuk menyerah atau malah takut gitu ya. Justru kita harus tetap maju. Nggak apa-apa deh ketika aku melakukan kebaikan tapi temanku nggak membalas aku, yaudah nggak apa-apa, aku tetap melakukan kebaikan, aku tetap menyayangi temanku kok, tidak apa-apa, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, ada contoh yang lain lagi. Misalnya nih, adik-adik waktu misalnya di DP Kids gitu ya, atau di sekolah minggu, atau di sekolahan mungkin kan diminta untuk yuk berdoa yuk, diminta untuk baca Alkitab ya, tugas baca Alkitab ya, atau mungkin ada adik-adik DP Kids yang pernah dapat jadwal untuk mengisi program Umat Menyapa, ya kan? Pernah kan, ada beberapa ya gitu kan. Adik-adik lalu nggak bisa, malu, nggak mau, nanti salah terus diketawain orang, aku nggak mau deh gitu kan. Tapi kayaknya anak-anak DPK semuanya mau ya, kalau ada tugas berdoa, kalau ada tugas membaca Alkitab, terus kalau ada tugas dari misalnya ada yang dapat program Umat Menyapa, semuanya tuh dikerjakan dengan baik, semuanya hasilnya bagus-bagus dan jadi berkat gitu ya. Meskipun mungkin awalnya aku malu, apa ya yang aku mau omongin gitu, tapi ternyata semuanya berani kan. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi nanti kalau misalnya dapat jadwal lagi program Umat Menyapa, atau mungkin baca Alkitab, atau juga berdoa, atau pengakuan iman rasuli, yuk pasti berani, jangan takut salah gitu ya, karena Tuhan pasti akan menyertai. Seperti Nabi Yesaya nih, yang melakukan pekerjaan Tuhan tapi sulit, tapi Nabi Yesaya tetap melakukannya, dan Tuhan menyertai. Tuhan gak pernah ninggalin. Kalau Tuhan sudah suruh, sudah minta, Tuhan akan menyertai gitu ya. Seperti tadi Tuhan Yesus yang berani untuk mengorbankan dirinya, berani untuk tetap menyatakan kehendak Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus demikian. Nah, ada lagi nih mungkin saat ini ada pasti kesusahan kan PJJ. Waduh, tugasnya banyak. Aduh, apa ya, bikin pusing. Aku nggak ngerti materi-materinya, pelajaran-pelajarannya. Udah nggak pernah ketemu gurunya, terus disuruh bikin-bikin tugas. Wah, pusing banget. Nah, pasti semuanya merasakan kayak gitu kan di masa PJJ ini kan. Tetap semangat ya. Nah, bukan berarti lalu mak capek, susah, males, ya udahlah, nggak usah dikerjain gitu ya. Atau ngerjainnya asal-asalan. Nah, atau suruh orang tua, Pak kerjain, aku nggak ngerti. Loh, anak-anak Tuhan ketika mendapatkan tugas untuk belajar, lakukan yang terbaik. Meskipun susah, tapi pasti ada jalannya.
Tanya pada orang tua, tanya pada kakak, atau tanya pada om, tante, atau juga saling diskusi sama teman-temannya. Hei, kamu tugas ini udah dikerjain belum? Yuk kita diskusi sama-sama, yuk kita kerjain yuk, gitu ya, lewat WA gitu kan. Pasti bisa, jangan lalu mata kerjain, aku nggak ngerti gitu ya, atau udah aku mau tidur aja, aku mau ngegame aja, nggak usah kerjain PJJ, nggak usah ikut kelas online. Nah, kalau itu artinya sebenarnya males atau takut gitu kan, nggak mau menghadapi tantangan. Nah, itu dia adik-adik, kita harus tetap semangat, berani untuk menghadapi tantangan, untuk menyatakan firman Tuhan kepada siapapun. Oke? Itu aja ya, daripada Kak Christine ngomong panjang lebar gitu kan. Kak Christine percaya kalau adik-adik DP Kids di rumah pasti tetap semangat, dan Minggu Palma pada saat ini menguatkan kita untuk seperti Nabi Yesaya yang tetap maju semangat gitu ya, melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan meskipun tantangannya berat, tantangannya sulit, tapi tetap maju. Nah gitu teman-teman, adik-adik semuanya, yuk kita akhiri dengan berdoa ya. Yuk semuanya sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita arahkan hati kita pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami semua di sini bisa belajar untuk berani menghadapi tantangan, untuk menyatakan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa tetap setia kepada kehendak Tuhan, untuk kami tidak mudah menyerah, untuk kami tidak mudah takut, tidak mudah gentar, tetapi kami justru memiliki semangat yang berlimpah-limpah untuk bisa melakukan kebaikan, mewartakan sabda indah-Mu kepada setiap orang dan juga kepada seluruh ciptaan. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, gitu ya adik-adik, dilanjutkan persembahan. Oke. disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari
surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, setelah kita mendengarkan firman tadi dengan bertema Hamba yang setia. Nah, kita juga harus tetap setia untuk melayani, tetap setia untuk berdoa, dan setia untuk Melakukan firman firman Tuhan. Tuhan. Nah, teman-teman, kita mau mengumpulkan sedikit berkat yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, untuk persembahan nanti teman-teman dimasukkan ke dalam amplop, dititipkan ke ayah ibu saat ayah ibu ke gereja, dimasukkan ke kantong persembahan. Oke teman-teman, kita mau tutup DPG Weekly kita di edisi minggu ini. Yuk kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh belajar pada saat ini di sekolah minggu online ini. Kami boleh belajar untuk menjadi hamba yang setia. Untuk kami bisa setia terhadap kehendak Tuhan. Meskipun kami kecil, meskipun kami terbatas, tetapi kami percaya bahwa Roh Tuhan memampukan kami untuk kami menjadi teladan yang baik untuk keluarga kami, untuk orang-orang di sekitar kami, untuk teman-teman kami, adalah bahwa kami adalah hamba yang setia. Terima kasih ya Bapa, kiranya meskipun kami akan mengakhiri sekolah minggu online pada hari ini, Tuhan yang menyertai kami selalu di dalam sepanjang minggu ini. Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi Minggu di depan. minggu depan di D